Halo, sorry. Tak ulangi lagi ya. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube dan di Facebook. Setelah viral saya tidak akan take down. Kenapa sayang? Sambil makan. Itu silakan. Itu kan kemarin kan ada tuh yang orang yang nelpon aku tuh Mbak. Itu perempuan. Terus dia pokoknya nggak usah kantoni terus keras kan. Aku kan nggak terlalu paham ya ngomong terlalu keras. Terus yang saya tangkap Ciliu. Ciliu itu apa sih Mbak? Ciliu ya datal. Ya. Saat Ciliu terus suruh tekan nomor 2 gitu, terus aku malah nggak paham gimana nekannya gitu kan. Terus aku matikan toh. Terus aku langsung teringat soal dataku. Aku emang data ganda kan Mbak. Aku teringat soal dataku, wah masa ini orang imigrasi gitu. Tapi imigrasi nggak kayak gitu Mbak. Le imigrasi nggak akan nanyain Ciliu tekan 1 tekan 2 itu nggak akan. Itu scam itu. Jangan. Oh gitu. Itu jangan. Terus suruh tekan 2 terus aku matikan toh Mbak Yun. Aku matikan terus aku bingung. Aduh, masa ini aku ketahuan gitu, langsung mikir keras Mbak Yun. Kudu bukan Mbak, itu scammer itu Mbak. Scammer itu, hati-hati. Iya, terus aku kan kasih tahu agent, gimana ini kok aku dapat telepon suruh kasih tahu soal Ciliu. Kok bilang agent nggak usah ditangkepin itu, nggak usah ditangkepin. Soalnya kan aku lagi renew itu kan Mbak Yun, lagi ngurus visa. Terus kan tapi kalau ketahuan kan ya nggak apa-apa lah, emang salah ya. Why? Terus aku kan kasih tahu agent juga gitu, kasih majikan juga gitu, bilangnya nggak usah dikasih tahu gitu. Terus aku ya diam aja, tapi ya emang ya terus mikir ya Mbak Yun yo. Kayak orang so you call個地址咯。gitu aja. Mikirnya. 係，唔使，拜拜。Gimana Mbak? Terus itu gimana kalau ngasih tahu soal ketahuannya itu gimana Mbak? Apa SMS apa telepon? Bukan. Biasanya imigrasi. Biasanya imigrasi saat kamu buat paspor, buat visa atau saat buat KTP ketahuan. Kalau kedua-duanya nggak ketahuan, akan telepon kamu. Tapi kalau telepon kamu nggak ngangkat, dia akan menghubungi majikan kamu. Jadi nggak usah takut. Tetap akan mencari majikan kamu. Oh. Kira kemarin nggak keangkat terus nanti aku dapat denda gitu Mbak. Enggak. Yang denda itu kan masalah apa itu? Swab test itu yang kena denda. Kalau itu enggak sayang. Nggak usah takut. Itu bukan itu scammer yang cari kamu itu scammer. Tak lihat itu nomornya scammer. Iya, terus aku kan nomornya tak kasih majikan, tak kasih agent biar tahu, soalnya aku yang nggak terlalu paham. Soalnya nggak ada orang yang nelpon aku itu, nggak ada orang. Soalnya aku di rumah majikan nggak pernah itu nangkepin telepon. Soalnya di majikan kan sering di rumah atau Mbak Yun, jadi aku nggak berani. Majikanmu tahu nggak tentang data ganda? Majikanmu tahu nggak tentang ganda? Hah? Nggak tahu. Agentmu tahu? Aku kemarin bilang ini nomor apa, gak tahu lah nomor apa itu, terus aku kasih tahu soal Ciliu gitu kan. Emang aku udah paham sedikit-sedikit tapi kan agak ragu soal Ciliu. Terus apa majikan bilang apa Olio gitu, malah dia tetap nggak, malah guyon Mbak Yun, malah bingung sing bener dia aku ngomong. Bukan Mbak, soalnya imigrasi tidak akan menanyakan Ciliumu. Oh gitu. Tapi nggak deg-degan ya Mbak Yun ya, aku renew nggak masalah. Lagi diproses. Yang penting kamu dulu nggak first stay, nggak pernah kriminal, nggak ada masalah. Enggak, ya cuma nama itulah, nama KTP ada itu dari dulu kan kayaknya banyak sih. Bukan sama kok banyak. Tapi ingat kalau kalian ada telepon masuk dan meminta data kalian jangan diberikan loh, karena itu scammer. Malah kena kasus enggak? Kena money laundry lah, kena apa-apa. Oh gitu, soalnya kan paspor sama kontrak kerja semua aku serahkan agent dari dulu, itu aku jarang pegang. Paling ya pas ngurus paspor udah aku kembalikan lagi lah. Takut hilang. Serahkan semua. Gitu. Malah tenang aku Mbak, tak serahkan agent.
Makanya kan kamu nggak usah mikir. Oh, berarti nanti kalau ada apa-apa dikasih tahu majikan sama agent gitu ya, Mbak? Betul, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ada yang telepon lagi itu bukan ya. Dia masih telepon iya. lagi nggak? Nomornya 6, oh. Depannya 6, oh. Nomor Hongkong. Nomor manapun jangan dipedulikan. Oh iya. Kalau imigrasi nggak bisa cari kamu, dia akan cari majikanmu. Jadi nggak usah takut. Oh gitu. Ada masalah majikanmu juga dicari. Gitu. Paham? Iya, nanti kalau mau beli majikan pasti dikasih tahu saya soalnya. Pasti. Orangnya terbuka banget majikan. Pasti. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Oh iya Mbak, iya. Wes tenang. Nggak bisa tidur. Wes tenang. Semangat nggak bisa tidur loh. Aku telepon balik-balik nggak bisa. Aku SMS juga nggak bisa loh. Ya itu. Yos, jangan dicari lagi itu orang. Karena itu adalah scammer. Oke? Oke lah. Oke lah. Ada yang lain lagi? Makasih ya Mbak Yus. Sama-sama. Makasih, udah itu aja yang aku tanyakan ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu mau harus ngomong apa ya Mbak ya. Karena sekarang ini banyak orang scammer telepon kalian minta data kalian. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalau kalian merasa kena data ganda, terus ditelepon minta ciliu, terus habis itu kalian ngasih uang atau apa, jangan sampai ya Mbak ya. Karena tidak ada imigrasi tidak akan telepon kalian dan minta data kalian. Tidak mungkin. Jadi imigrasi kalau nggak bisa telepon kalian itu telepon majikanmu. Jadi nggak usah mengada-ngada seolah-olah ada orang yang minta ciliumu, itu nggak ada. Imigrasi tidak pernah minta ciliumu karena mereka sudah punya. Mereka itu semua sudah ada datamu. Gimana mungkin imigrasi minta ciliumu? Jadi ingat, yang kalian semua yang kena data ganda tapi belum dipanggil, atau karena kalian ketakutan sendiri, lebih baik berhati-hati karena mungkin ada scammer yang tahu bahwa banyak orang Indonesia itu yang punya data ganda dan ketakutan. Dan kalau kalian kena data ganda dan disuruh bayar, tidak mendapatkan kertas kuning atas nama imigrasi Kowloon Bay atau atas nama imigrasi Hong Kong, jangan pernah mau bayar. Ingat, jangan pernah mau bayar karena kantor polisi itu cuma menetapkan 1.000 sampai 5.000, tapi tergantung dari kasus-kasusnya. Jadi harus ada kertasnya karena ada yang melaporkan ke saya didenda 5.000. Tapi itu bukan kesalahan dia. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana, berhati-hati, waspadalah, apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan bye-bye.